Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan presentasi tugas untuk pengantar ilmu sosial, yang mana di sini kami menjelaskan tentang ilmu sejarah. Pertama, ilmu sejarah berasal dari kata sejarotun dari bahasa Arab, yang artinya adalah pohon. Dari di Indonesia, sejarah dapat berarti sejarotun dapat beristilah asal usul riwayat, maka skemanya akan mirip seperti pohon. Maka dari itu, sejarah digunakan untuk kata yang meriwayatkan perjalanan hidup manusia. Unsur-unsur sejarah atau konsep sejarah itu ada 3. Yang pertama ruang, manusia, dan waktu. Untuk unsur atau konsep ruang di sini berarti yaitu tempat sejarah itu sendiri, tempat di mana ruang di mana sejarah itu ditemukan. Yang kedua adalah manusia. Di sini manusia berarti objek penelitian ya. Jika tidak ada manusia, maka mungkin tidak akan ada ilmu sejarah begitu. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu di sini untuk periodisasi dalam penelitian sejarah. Dan yang selanjutnya adalah fungsi ilmu sejarah. Yang pertama adalah edukatif, inspiratif, instruktif, dan juga rekreasi. Yang pertama adalah edukatif, bahwa dengan membaca sejarah kita dapat belajar bagaimana menjadi arif dan bijaksana. Di sini dijelaskan bahwa ilmu sejarah dapat membuat kita mengetahui kebudayaan masa lalu atau kebiasaan manusia sebelum kita. Dan yang kedua adalah inspiratif. Banyak dari peristiwa sejarah berbagai kisah heroik dan mengagumkan yang dapat menjadi suri tauladan dan penginspirasi. Di sini maksud dari inspiratif adalah kita dapat mengambil pelajaran tertentu atau hikmah-hikmah peristiwa yang terjadi di zaman sebelum kita. Selanjutnya adalah instruktif, dapat menambah keterampilan kejuruan tertentu seperti senjata atau militer, navigasi, jurnalistik, dan lain-lain. Maksud dari instruktif di sini menjelaskan bahwa jika kita mengetahui sejarah-sejarah tertentu, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwa zaman dulu ada mereka manusia zaman dahulu mempunyai atau menciptakan teknologi seperti ini, maka kita dapat terinspirasi dari teknologi tersebut. Yang selanjutnya adalah rekreasi. Dengan membaca sejarah kita akan terbawa seolah-olah menjelajah waktu dan kita terlibat dalam kejadiannya. Di sini maksud dari rekreasi adalah sejarah juga dapat disampaikan sebagai cerita-cerita yang menarik. Di sini metode sejarah itu terbagi kepada 5 macam menurut Kuntawijoyo. Yang pertama adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan juga penulisan.
Maksud metode sejarah pemilihan topik adalah bagaimana kita dapat membagi-bagi topik-topik dari sejarah yang kita teliti. Yang kedua adalah pengumpulan sumber, misalnya sumbernya dari mana saja oleh kita dipilah-pilih gitu ya. Dan selanjutnya verifikasi, kita memverifikasi atau memverifikasi kebenaran sejarah tersebut dengan mengkritik dan juga mendatangi langsung gitu ya ke tempat penelitian. Selanjutnya adalah interpretasi, menganalisis sejarah dan juga penulisan. Bagaimana cara kita menyampaikan sejarah. Selanjutnya adalah kedudukan sejarah. Sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa karena sejarah itu merupakan rentetan kejadian yang kronik dan benar-benar terjadi dengan waktu yang jelas dan terperinci. Di sini sangat jelas bahwa sejarah sangat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Yang selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Disajikan dalam bentuk rangkaian cerita berupa taksiran manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan, biasanya di buku maupun secara lisan, biasanya pidato dan dongeng. Ini seperti yang tadi di atas, rekreasi ya, sejarah sebagai kisah sejarah pun dapat dibuat menjadi menarik jika disampaikan dengan cara-cara tertentu seperti kisah gitu. Selanjutnya adalah sejarah sebagai ilmu, karena sejarah itu adalah ilmu tentang masa lampau yang disusun secara sistematis merujuk pada fakta yang berdasarkan pada penelitian yang bersandar pada ilmiah. Ini sejarah sebagai ilmu karena memiliki bukti atau ilmu-ilmu yang menunjang dalam meneliti sejarah tersebut. Selanjutnya sejarah seni. Walaupun sejarah bukan seni, tapi sejarah membutuhkan sentuhan seni dan dari segi bahasa dan tulisannya. Tujuan agar sejarah tidak terlalu kaku. Sejarah sebagai seni juga dapat disajikan dengan alat-alat zaman dulu atau artefak. Maka di sini nilai seninya. Selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu sejarah. Karena sejarah itu kuasa makan para sejarawan membaginya dalam 12 cakupan. Karena sejarah itu, maka para sejarawan membaginya dalam 12 cakupan. Yang pertama sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik. Sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi dan psikologi historik, sejarah pendidikan, sejarah medis. Nah itu ruang lingkup sejarah. Yang pertama adalah sejarah sosial, di mana sejarah akan mengungkap hubungan sosial manusia-manusia pada zaman dahulu. Selanjutnya sejarah ekonomi, mengungkap perekonomian manusia-manusia zaman dahulu. Kebudayaan, yaitu meneliti kebudayaan manusia sebelum kita. Demografi, yaitu sensus penduduk, bagaimana banyaknya penduduk di satu wilayah di zaman tersebut. Lalu sejarah kebudayaan rakyat,
sejarah kebudayaan dengan sejarah kebudayaan rakyat. Maksudnya di sini bagaimana rakyat atau manusia zaman dulu menceritakan kisah-kisah sebelum mereka gitu, sejarah nenek moyang, kisah-kisah nenek moyangnya. Sejarah intelektual, bagaimana tingkat keilmuan manusia-manusia pada zaman dahulu. Selanjutnya sejarah keluarga, yang ini berhubungan dengan keturunan kerajaan mungkin. Bagaimana satu keluarga dapat berhubung keturunannya dengan penguasa pada zaman dulu. Yang ini sejarah etnis. Selanjutnya sejarah etnis, bagaimana satu suku terkait dengan suku-suku yang ada pada zaman sebelumnya. Selanjutnya adalah sejarah psikologi dan psikologi histori. Kehadirannya pun adalah untuk memperkenalkan bagaimana psikologi histori yang berdasarkan psikologi. Di sini menjelaskan bagaimana psikologi manusia-manusia pada zaman dahulu. Selanjutnya adalah sejarah pendidikan. Bagaimana pendidikan terbangun dan membangun manusia pada zaman dahulu. Sejarah medis, yaitu perkembangan medis pada zaman dahulu. Selanjutnya adalah ilmu bantu sejarah dan kegunaannya. Ilmu bantu sejarah yaitu paleontologi yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba. Selanjutnya paleoantropologi yang mengkaji fosil manusia purba. Arkeologi, budaya dan sejarah. Paleografi, menentukan waktu, menganalisis tulisan-tulisan kuno. Epigrafi, ilmu yang membaca prasasti. Ikonografi, tentang arca atau patung kuno. Numismatik, ilmu yang mempelajari mata uang, asal usul, teknik pembuatan, mitologi dan seninya. Ilmu keramik, pengetahuan tentang keramik dan kesenian yang ada pada zaman dahulu. Genealogi, pengetahuan tentang nenek moyang atau keturunan. Filologi, yang mempelajari naskah kuno. Etnografi, ilmu geografi yang menggambarkan tentang kebudayaan suatu wilayah masyarakat. Ilmu sosial, cabang ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, politik dan lain-lain. Bahasa, fokusan terhadap bahasa adalah syarat yang harus dipenuhi sejarawan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kegunaan ilmu bantu sejarah antara lain adalah membantu analisis secara kritis dan ilmiah, mengembangkan ilmu sejarah itu sendiri. Dan selanjutnya adalah hubungan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ilmu sejarah dengan sosiologi. Sejarah dapat menjadi penjelas bagi fenomena-fenomena sosiologi pada zaman sekarang. Selanjutnya adalah hubungan antropologi dengan sejarah. Bagaimana kita dapat mengetahui budaya suatu masyarakat dilihat dari nenek moyang mereka. Yang selanjutnya adalah hubungan psikologi dengan sejarah. Di sini bagaimana sejarah, jika kita mempelajari ilmu sejarah dapat mengetahui psikologi manusia yang terjadi pada masa lalu dan apa kaitannya dengan manusia pada zaman sekarang. Selanjutnya adalah hubungan geografi dengan sejarah. Di sini menjelaskan bahwa sejarah sebagai peristiwa cakupannya pun temporal dan spasial yang mana membutuhkan penjelasan geografi dari segi fungsi dan strukturalnya. Yang selanjutnya hubungan ilmu politik dengan sejarah. Bagaimana sejarah dapat memberitahu perkembangan politik pada zaman sebelum sekarang. Selanjutnya adalah hubungan ekonomi dengan sejarah.
yang mana sejarah akan menjelaskan perekonomian di zaman dahulu. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas. Mohon maaf jika berisik kendaraan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.